Saudara, silahkan tonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Itu tidak akan merugikan Anda dan justru akan menambah pahala dan kebaikan bagi Anda. Semangat berbagi. Maka orang sebelum sholat dianjurkan, mintalah permohonan perlindungan kepada Allah. Maka ada kalimat Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Ya Rabb, kami berlindung kepadamu dari hembusan setan, dari kecohan setan, dari usapan setan, dari semburan hembusan angin dari syaitan. Minta perlindungan kepada Allah. Ada para ulama juga mengajarkan, bacalah sebelum sholat itu surat Al-Falaq, baca juga surat An-Nas, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya setan itu lemah. Inna kaida syaitan dha'ifah. Sesungguhnya perdaya setan itu sangat lemah. Makanya kita mohon perlindungan Allah, karena kekuatan datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, ta'awud disebut ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, memang dia bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Tapi ketika kita membacanya sebelum membaca surat Al-Fatihah, itu sangat dianjurkan. Sebagaimana perintahnya surat An-Nahl ayat 98. Makanya sebelum memulai Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Dia bukan bagian dari surat Al-Fatihah, tapi dia dianjurkan untuk kita mengucapkannya sebelum membaca surat Al-Fatihah. Lalu yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, sepakat para ulama, dia merupakan bagian dari surat Al-Fatihah menurut Mushaf Utsmani. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau melihat Quran yang tersebar yang ada sekarang ini, itu disebut Quran Mushaf Utsmani. Artinya Quran yang dicetak sesuai yang dicetak percetakan pada Khalifah Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah yang ketiga. Dan di situ kita buka surat yang pertama, surat Al-Fatihah, dan ayat yang pertama itu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau berpendapat Bismillah merupakan bagian dari surat Al-Fatihah, itu berdasarkan riwayat Mushaf Utsmani, dan ayat pertama itu Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun ada yang berpendapat bahwa surat Al-Fatihah dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan berbeda pendapat. Walaupun yang berbeda pendapat, kalau diakumulasi kesempurnaan, fadilah, keutamaan membaca Al-Fatihah dari ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita terjemahkan, Pak, bismillahirrahmanirrahim itu bismillahi dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi Maha Penyayang, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini kalimat ini disebut dengan syibhul jumlah. Artinya apa? Kalimat yang tidak memiliki fungsi apapun. Kalimat yang tidak ada guna apapun sebelum dikaitkan dengan awal atau akhir kalimat itu. Jadi orang yang menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, apa artinya? Tidak ada artinya. Ibaratnya mic ini, dengan mic ini saya bicara, mic ini bagus. Nah, dengan mic ini suara jadi bagus. Maksudnya apa? Dengan menyebut mic ini yang bagus. Nah, dengan menyebut mic ini yang bagus, indah. Nggak ada gunanya. Jadi syibhul jumlah, suatu kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri sehingga menimbulkan makna yang bermanfaat, kecuali diawali dengan sesuatu di awalnya atau di akhirnya. Contohnya begini, sebelum kita mulai kajian, mari kita baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu baru berguna.
Itu baru bermanfaat. Jadi awali dengan sesuatu tujuan. Sebelum mulai kajian kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Atau kita setelahnya, mudah-mudahan pekerjaan yang kita kerjakan tadi senantiasa berada dalam asma Allah Subhanahu wa taala. Atau di dalam bahasa yang lain, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqqa au adzam. Suatu perbuatan yang baik, yang bermanfaat, berguna, tapi tidak diawali dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka amalan yang diperbuat itu sia-sia. Amalan yang diperbuat itu tidak mendatangkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Di bismillahirrahmanirrahim itu suatu kalimat yang di dalamnya memang Rahman Rahim Allah. Yang kemudian setelah di situ adalah sebuah penjelasan bahwa Allah itu memiliki sifat Rahman Rahim. Artinya apa? Dengan sifat Rahman Rahim Allah itu kita mau apa? Seseorang ketika memandang ternyata Allah itu maha baik, Allah itu maha pemelihara kita, Allah itu maha penolong kita, dampaknya apa bagi kita? Kita akan menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Kita akan menjadi hamba yang taat, rajin ibadahnya, rajin zikrullahnya, rajin sholatnya dengan berjamaah, menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang disiplin, menjadi orang yang berkarakter yang baik. Kenapa? Karena saya melihat Allah pemilik Rahman Rahim sangat baik, banyak nikmat yang Allah berikan, maka pantas saya menjadi hamba Allah yang baik. Itu makna bismillahirrahmanirrahim. Maka berikutnya kan alhamdulillah. Ketika melihat nikmat Allah yang banyak, kemudian menjadi seorang bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin. Maka sebenarnya di sini jamaah, kalau kita menemukan, maaf, kenapa tetangga kita ini bertetangga di komplek perumahan atau dimanapun kita tempat tinggal, jangan dalam satu kelurahan, jangan dalam satu RW, satu rukun tetangga saja, masya Allah. Jangankan satu rukun tetangga, satu keluarga saja, saudara saja, mungkin sifat-sifatnya beda-beda. Ada yang acuh, tak acuh, ada yang smile, murah, senyum, ada yang mereka itu ringan pemberiannya, ada yang pelit, ada yang sikapnya seperti apa. Dalam kehidupan bertetangga misalkan ada tetangga itu kurang gaul ini, mahal senyumnya ini, jarang kumpul orang ini. Bahasa agama kita ini kan orang yang beriman dihadiahi dakwah dalam kehidupan. Itu PR kita, bagaimana kita bisa membaikkan kehidupan kita dan juga bisa membaikkan kehidupan orang. Bukan kita mencela kekurangan orang tidak bisa bergaul, tapi bagaimana tugas kita bisa membaikkan orang yang tidak bisa bergaul itu bisa menjadi orang yang baik. Itu tugas dakwah. Caranya apa? Lahirkanlah sebagaimana Allah melahirkan kenikmatan. Berilah nikmat. Kalau kita punya banyak harta, berilah dia setiap saat. Kasih hadiah, weweh terus dia, sapa terus dia. Lambat laun dia akan menjadi hatinya runtuh, hatinya akan mereda, dan dia akan kemudian bisa menyapa dan sebagainya. Seorang pemuda ingin naksir seorang wanita pujaannya, agak angkuh dia, selalulah sering-sering kasih hadiah, mungkin bunga, kasih coklat, atau kasih beri apa. 1 tahun meleleh lah kira-kira hatinya. Begitu kira-kira kasih sayang Allah seperti itu. Lalu sampai hari ini kenapa masih ada orang misalkan untuk diajak sholat saja susah, untuk diajak ibadah saja susah, untuk menjadi akhlaknya baik aja susah. Barangkali dia belum bisa melihat betapa besarnya nikmat yang diberikan Allah dalam kehidupan kita. Maka bismillahirrahmanirrahim, kalimat sebenarnya yang kalau dikaitkan dengan kehidupan kita menunjukkan nikmat Allah itu sangat besar dengan Rahman Rahim. Ini dahulu para jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Yang pertama bahwa
kehidupan kita ini selalu diikat dengan kalimat Allah. Jangan kita lupakan itu. Setiap pergerakan kita selalu sandingkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disitulah kita akan mendapatkan pemeliharaan dari Allah dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Setiap langkah kita, disitulah kita juga akan mendapatkan Rahman Rahim, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, perbaikilah kehidupan kami semuanya ya Allah. Jadikanlah semua urusan kami menjadi baik dengan asma-Mu ya Allah. Ya Rabbi, jangan Kau tinggalkan kami sendirian menghadapi urusan kami sendiri tanpa bantuan pertolongan-Mu. Walaupun sesaat ya Allah kami tidak akan sanggup. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka lana an'amta alaina. Ya Rabbana, anugerahi kami taufik hidayah-Mu sehingga kami menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat yang Kau limpahkan kepada kami. Wa ala walidaina, dan nikmat yang Kau curahkan kepada kedua orang tua kami. Wa an a'mala salihan tardah. Ya Allah, jadikan kami golongan hamba-Mu yang bersyukur sehingga kami menjadi hamba yang taat, yang melakukan amal-amal saleh dan semuanya Engkau ridha ya Allah. Wa aslih lana fi dzurriyyatina. Ya Rabb, perbaikilah kehidupan kami ini dan perbaikilah kehidupan anak cucu kami kelak ya Allah, dan berikan ya Allah kebaikan bagi generasi penerus kami ya Allah. Inna tubna ilaika, jadikan kami golongan hamba-hamba yang kembali, yang bertobat kepadamu dan Kau menerima taubat kami. Inna minal muslimin, jadikan kami seorang hamba muslim yang tunduk patuh berserah diri kepadamu ya Allah. Rahmati kami, berkahi kehidupan kami, berkahi rezeki kami ya Allah. Ya Rabb, anugerahi kesempatan terindah suatu saat azal datang menghadap kepadamu dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun, billahi taufiq wal hidayah wal mawallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.